Hai GB Mates, welcome back to GB Technology Zone on HTTP Session, How to Tips and Practice. Pada playlist ini, kita akan membahas tentang technical things dan produk dengan profesional IT. Hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol seputar data security dengan Mbak Nindya sebagai Solution Architect di Rubrik. Hai GB Mates, seneng banget nih bisa gabung hari ini. Belakangan ini ada berita mengenai Pusat Data Nasional yang dibobol hacker pada tanggal 20 Juni 2024. Nah, menurut Mbak Nindya, sebagai praktisi di bidang IT security, bagaimana sih sebenarnya idealnya untuk pusat data? Oke, pastinya sih data center yang ideal itu harus mengaplikasikan best practice data center ya Mbak. Jadi harus ada pengamanan data, kemudian mempunyai multi-layer security misalnya, kemudian redundancy, disaster recovery center, kemudian backup data, dan semacamnya. Teknologi yang dipilih untuk membentuk itu semua juga harus mempertimbangkan fitur-fitur yang dapat mengcover kejadian-kejadian seperti worst case scenario misalnya, atau bahkan seperti disaster dan cyber attack. Juga harus mempunyai MOP dan SOP yang jelas supaya ketika benar-benar terjadi disaster atau doomsday, personil dan penanggung jawab juga harus tahu apa yang harus dilakukan dan harus melakukan apa. Tadi sempat ngomongin tentang backup. Saat ini kan marak banget nih untuk cyber attack. Idealnya backup untuk data center itu seperti apa, Mbak? Pastinya yang pertama kita harus tahu dulu ya landscape data centernya seperti apa karena biasanya beragam. Jadi kalau sudah tahu landscape-nya seperti apa, nanti kita tahu level kritikalitasnya, sehingga kita dapat menentukan treatment yang sesuai dengan masing-masing data tersebut. Nah, berdasarkan level kritikalitas tadi, dari situ kita bisa melakukan backup reguler yang sesuai kebutuhan untuk masing-masing data. Dualitas data itu juga harus dijaga agar mengikuti standar dan compliance yang ada. Misalnya, adanya long-term retention, kemudian adanya replikasi backup data di offsite kalau diperlukan, dan juga kalau sudah punya data backupnya, sebenarnya recovery testing secara berkala itu juga harus dilakukan untuk menghindari atau untuk berlatih dengan berbagai skenario disaster yang ada. Secara general, semua ini dilakukan supaya selain punya data backup yang selalu available, juga recoverable jika dibutuhkan untuk saat apapun. Oh, jadi seperti itu ya Mbak untuk idealnya pengaplikasian backup. Nah, hal apa saja yang bisa dilakukan Rubrik agar kasus PDN tidak terjadi di enterprise lain? Pastinya ada beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan Mbak. Yang pertama, implementasi infrastruktur yang benar itu harus dilakukan dahulu. Kemudian tadi ada list level kritikalitas data. Dari situ kita bisa menentukan backup yang sesuai dengan kritikalitas tersebut untuk mengikuti SLA yang ditentukan. Kemudian adanya automated process itu juga akan mempermudah operasional dan monitoring. Dan kemudian adanya testing berkala itu juga penting untuk dilakukan. Nah, dari Rubrik sendiri sebenarnya ada beberapa highlight yang dapat berkontribusi sebagai usaha preventif dan reaktif terhadap case seperti PDN ini. Yang pertama, Rubrik sendiri punya native immutability, kemudian logical air gap dan zero trust, dan kemudian dalam implementasinya, Rubrik punya fleksibilitas terkait dengan best practice fundamental backup seperti long-term retention, archival, kemudian replikasi, dan kita punya automated process dalam satu single pane of glass, juga fitur-fitur seperti adanya inbuilt scanner dan cyber recovery. Di Rubrik terdapat data threat analytics yang berisi inbuilt scanner, yaitu anomaly detection, threat hunting, kemudian threat monitoring. Segala macam inbuilt scanner ini berfungsi untuk meningkatkan visibility, mempercepat respons dan reaktivitas pada saat doomsday, untuk membantu secara cepat bounce back dari serangan dengan proses recovery yang cepat dan data yang tepat. Dari sini semua, pada akhirnya, fitur-fitur seperti anomaly detection itu akan memberitahukan kepada user bahwa terdapat sekian besar blast radius serangan yang terjadi di production. Dari sini, anomaly detection ini akan memberitahukan di mana saja letak data yang terdampak dari serangan ransomware, dan kemudian user akan mempunyai kemampuan untuk melakukan recovery secara cepat karena dia akan langsung tahu point in time data yang paling tepat untuk dilakukan recovery tersebut.
Nah, dari sini juga proses recovery-nya sendiri mempunyai fleksibilitas tinggi karena proses recovery yang tepat untuk serangan seperti ransomware sebenarnya tidaklah dilakukan recovery pada original production-nya ya. Jadi seharusnya dilakukan di tempat yang isolated atau terpisah. Opsi-opsi recovery yang terdapat pada anomaly detection ini akan mempermudah user untuk menempatkan hasil recovery ke isolated zone atau ke isolated tempat yang terpisah sehingga proses recovery ini akan lebih aman, data yang dihasilkan juga akan lebih aman untuk dikembalikan lagi ke production. Kemudian dengan fitur cyber recovery, ini dapat membantu untuk melakukan recovery testing dan mensimulasikan worst case scenario. Sehingga kita dapat mengetahui perkiraan RTO yang dapat dicapai ketika kita benar-benar membutuhkan proses recovery yang sebenarnya. Dari hasil data dari anomaly detection tadi, kita dapat melihat server mana saja yang terdampak. Dari sini, kita bisa melakukan setting untuk menentukan prioritas server-server mana saja yang akan menjadi satu rangkaian dalam proses recovery. Dan kita dapat menentukan skenario tersebut dari satu UI dalam satu single pane of glass yang sama. Dari sini kita dapat menentukan prioritas recovery dari data-data tadi, itu yang mana dulu? Yang level kritikalitas tinggi, medium, rendah, dan seterusnya. Dari hasil anomaly detection tadi, kita akan langsung tahu point in time yang paling tepat untuk dilakukan recovery. Dan ini akan secara otomatis muncul pada UI dari Rubrik Security Cloud. Nah, dari point in time yang paling tepat ini, kita dapat melanjutkan untuk mensimulasikan proses recovery yang ada. Kita bikin blueprint dari fitur cyber recovery, dan kemudian kita dapat melakukan simulasi atau testing recovery plan tersebut. Nah, ketika proses recovery simulasi ini dilakukan, kita dapat melihat proses dan juga terutama durasi dari recovery-nya itu sendiri untuk keseluruhan sistem sepanjang apa. Dari sini kita akan tahu perkiraan ketika benar-benar worst case terjadi, yaitu adanya disaster atau attack, dan kita membutuhkan proses recovery yang sebenarnya, maka kita dapat menentukan RTO yang bisa kita capai untuk mendapatkan data kita kembali running di production. Wah, lengkap sekali ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Rubrik. Terima kasih banyak Mbak Nindya sudah berbagi informasi yang bermanfaat buat kita dan GBmates. Sama-sama Mbak Ana, semoga informasi ini dapat membantu ya. Anyway, buat GBmates bisa banget request produk yang mau dibahas untuk next episode. Silahkan drop komen di bawah ya. So that's all for today GBmates. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.